Saudara, sering gelombang PHK yang datang menerjang dalam 2 tahun terakhir, pengangguran jadi momok nyata di depan mata, mengindikasikan perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pengangguran tak melulu dipicu PHK, yang lebih memprihatinkan lagi, anak muda mendominasi angka pengangguran di Indonesia. Badai PHK memperburuk situasinya. Angka pengangguran di Indonesia pun jadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara sekawasan ASEAN. BPS mencatat per Februari 2025, jumlah orang menganggur adalah 7,28 juta orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah tersebut lebih tinggi 1,11% atau 83,45 ribu orang. Dan dari data BPS pula, saudara, terungkap kelompok usia di bawah 24 tahun atau usia produktif merupakan segmen pengangguran terbanyak, terkatung-katung dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Inilah potret miris pengangguran RI. Saat kelompok produktif yang digadang sebagai bonus demografi justru menjadi klaster yang tidak produktif dalam perekonomian. Meski jumlah pengangguran lebih dari 7 juta jiwa, saudara, dan itu hanya sampai kalkulasi Februari 2025 saja, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli mengklaim bahwa tingkat pengangguran Indonesia tahun ini menjadi yang terendah sejak 1998. Selain itu, Menaker Yasir Erli juga menyebut angka penciptaan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang hampir di semua sektor ekonomi. Meski terlihat membanggakan, nyatanya banyak anak muda maupun kelompok usia produktif lainnya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Buktinya, fenomena mereka membanjiri job fair terjadi di banyak daerah, berebut pekerjaan yang jumlah lowongan kerjanya tak sebanding dengan jumlah pelamarnya. Menaker Yasir Erli bilang sudah menyiapkan 3 jurus atasi pengangguran. Pertama, menciptakan lapangan kerja yang berada di berbagai kementerian teknis, mulai dari Kementerian Perindustrian hingga Kementerian Pertanian. Kedua, mengadakan program pelatihan kerja hingga program kewirausahaan. Tapi pemerintah perlu memerhatikan struktur tenaga kerja yang ada. Karena dari total jumlah penduduk bekerja 145,77 juta orang per Februari 2025, 59,40% diantaranya didominasi bekerja informal, yaitu mereka yang mandiri, seringkali tidak punya akses ke jaminan sosial dan tunjangan pekerjaan. Mereka inilah kelompok pekerja rentan yang mudah terpengaruh dampak perubahan ekonomi. Pemerintah harus segera bergerak menyelesaikan masalah utama pengangguran, terutama menyediakan lapangan kerja untuk anak muda serta kelompok produktif lainnya. Ketimpangan pendidikan dan keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri perlu dijembatani. Industri manufaktur sebagai syarat basis menjadi negara maju juga perlu diberi insentif untuk tumbuh, agar ekosistemnya mampu menopang angkatan kerja. Saudara, lainnya Bisnis Talk, tren PHK naik, usia muda, kesulitan bekerja, bersama saya, Masih Tarigan. Di tengah sulitnya kondisi ekonomi belakangan ini, fenomena warga memburu pekerjaan di gelaran job fair kembali terjadi. Apa daya, besarnya angkatan kerja yang diperberat oleh tren PHK tak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia. Jenjang pendidikan tinggi tak serta-merta menjamin fresh graduate dengan memperoleh pekerjaan. Cukup merasa kesulitan sih. Saya udah juga mencoba berbagai cara, kayak ngelamar di LinkedIn, terus ngelamar dari job street dan sebagainya macamnya lah. Ya segala macam dicoba lah. Sebelumnya kuliah tata kota, perencanaan wilayah dan kota, saya di ITB. Susah sih Mbak, iya kan banyak yang butuh kerjaan juga. Bagi mereka yang telah berumur, mencari pekerjaan kian pelik. Syarat usia kerap membuat mereka tak bisa melamar lowongan kerja. Mungkin dari usianya mungkin lebih di atas 45, mungkin masih bisa dilihatnya juga, mungkin tidak mesti harus IPK yang 3 atau di atas 3 gitu, mungkin jauh lebih dilihat experience-nya yang paling kaya. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 83.000 orang, naik menjadi 7,28 juta jiwa per Februari 2025. Problem di depan mata, jumlah angkatan kerja tak semua terserap lapangan kerja, sedangkan angkatan kerja didominasi kelompok usia muda. Betul-betul kita harus mencurahkan energi
bagaimana yang namanya sumber daya manusia yang kita miliki ini memiliki kapasitas. Karena tantangan kita ini juga adalah angkatan kerja kita ini masih didominasi mereka tingkat pendidikan SMP ke bawah. Jadi ini yang harus kita dorong. Dengan waktu kalau kita hitung 2032 ya, berarti kan 7 tahun tersisa. Pengamat ekonomi menilai klaim pengangguran terendah sejak 1998 adalah klaim semu. Pemerintah diminta menyelesaikan ketimpangan bonus demografi usia produktif yang tidak terserap lapangan kerja. Sebenarnya akar masalahnya adalah kenapa banyak usia produktif itu tidak bisa diserap ke pasar tenaga kerja kita di tengah situasi bonus demografi. Dan akar masalah ini yang harus dicari segera diselesaikan. Karena ini bukan sekedar masalah kualifikasi pendidikan, tapi masalah dari sisi lapangan kerja atau permintaan secara agregat memang sedang mengalami penurunan. Perlu langkah konkret untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan membuat angkatan kerja produktif semakin terserap. Menekan pengangguran kelompok usia muda maupun korban PHK. Jadi momentum mendesak memaksimalkan bonus demografi. Ya, tren PHK naik usia muda, kesulitan pekerjaan kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Pak Imaduddin Abdullah, Direktur Indef. Selamat malam. Selamat malam. Saya juga menyapa Pak Raden Pardede, Staf Sus Menko Bidang Perekonomian. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya menyapa Zidan Fauzi, pencari kerja muda. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Saya menyapa Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Malam. Mas Cipta Wayana, wartawan Selamat malam. Saya langsung ke Pak Raden dulu kalau begitu. Kita tadi sudah ulas berbagai masalah yang terjadi di lapangan pekerjaan, anak muda banyak yang nganggur. Kenapa anak muda usianya produktif tapi malah jadi berakhir pengangguran? Iya, memang kalau kita lihat sekarang ini adalah satu gejala yang tidak hanya dialami oleh Indonesia. Ini adalah gejala dunia. Satu, ada faktor COVID. Jadi faktor COVID yang waktu itu hampir 2 tahun lah, boleh dikatakan 2-3 tahun. Itu siswa-siswa waktu itu dia terutama yang di SMA itu atau SMP, mereka terganggu. Ya. Karena belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Terutama yang SMK waktu itu, tentu SMK mereka tidak akan bisa praktek ya. Mereka lewat Zoom atau lewat online lah boleh dikatakan. Jadi mereka terganggu sehingga skill mereka waktu itu boleh dikatakan berkurang. Dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu lain lagi tuh, tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi ini masalahnya? Jadi kalau kita lihat sekarang ini boleh dikatakan bahwa tingkat pengangguran di kalangan yang muda itu didefinisikan umur 19 sampai 24 tahun. Di banyak negara itu sangat tinggi. Even di China pun itu 16%. Konon katanya begitu, tapi di Djibouti itu 76%, di South Africa 49%, di Spain itu 29%. Kita seperti tadi angkanya saya lihat 16%. Itu ada kenaikan. Kenaikan tren itu dalam 2 tahun terakhir ini. Itu yang kita lihat. Nah, satu yang kita sebutkan itu argumen yang pertama. Tapi memang betul, transisi dari sekolah menjadi bekerja itu juga tidak mudah. Akibat dari tadi itu mungkin ada mismatch dalam skill mereka. Mismatch dalam skill mereka, satu sisi mungkin skill mereka kurang berarti kalau kita sederhanakan. Ya. Tetapi soal lapangan kerjanya sendiri ada atau enggak? Oh ada juga itu faktor pengadaan tenaga kerja ya. Kita lihat sekarang ini ada juga faktor mismatch dari sisi lokasi, pekerjaan itu di mana, yang mencari kerja di mana. Jadi contohnya ini bahwa pekerjaan itu lebih banyak di Jawa. Ya. Sehingga orang yang di luar Jawa atau yang dimanapun atau di Papua atau di Sulawesi untuk mendapat pekerjaan di Jawa tentu dia akan punya constraint sendiri. Itu penting dilihat itu. Di samping itu informasi terhadap tenaga kerja di mana pekerjaan itu sendiri pun kadang-kadang sangat kurang sekali. Sangat banyak masalah PR yang harus diselesaikan untuk memberikan menjodohkan kebutuhan kerja, pencari kerja dengan lapangan kerjanya. Saya ke Zidan dulu kalau begitu, Pak Raden. Zidan, sekarang masih cari kerja ya? Iya. Sudah berapa lama cari kerja?
Sudah setahun kurang lebih. Baru lulus kuliah atau gimana? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, artinya sudah cukup lama cari kerjaan. Ya. Kesulitannya dapat kerjaan apa? Atau nggak ada lapangan kerjanya atau memang kamu yang pilih-pilih kerja? Ya, sebenarnya kalau persoalan saya pribadi yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, persoalan pertama dalam mencari kerja adalah syarat dari lowongan kerja itu sendiri seringkali membebani para pencari kerja muda. Oh, seperti apa tuh? Contoh misal kita teman-teman fresh graduate di umur 24 tahun biasanya kan baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah ya. Nah, itu kita diminta untuk punya pengalaman yang cukup mahir dengan syarat-syarat dalam spesifikasi yang bagi saya itu perlu ada pelatihan langsung yang harus diberikan oleh perusahaan tersebut gitu. Dan itu menjadi satu hambatan bagi kami gitu, teman-teman anak muda yang sedang mencari kerja gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain syarat juga ada yang berkaitan dengan apa namanya usia ya. Jadi usia itu seringkali dibatasi. Jadi teman-teman di angkatan bahkan ada minimal spesifikasi lowongan kerja itu di 25 tahun gitu maksimal. Nah, itu menurut saya jadi satu hambatan bagi teman-teman muda yang sebenarnya masih produktif gitu. Bahkan usia produktif kita tahu semua itu sampai 59 tahun bahkan 60 tahun masih bisa bekerja begitu. Tapi kenapa dibatasi dalam syarat lowongan kerja gitu. Nah, itu menurut kami, Mbak. Oke, Pak Gus, kalau kita lihat ini soal syarat usia ini ternyata memang selalu jadi isu ya, terlalu dibatasi. Ini curhatan dari Zidan tadi. Artinya apa yang salah di sini? Karena ini selalu jadi curhatan loh. Setiap tahun tampaknya orang mau kerja aja masih merasa produktif, tapi ternyata dibatasi untuk bekerja. Iya, memang kan usia dari SD, SMP, SMA itu kan ada batasnya 3 tahun, 12 tahun, lalu kuliah 3 tahun, dan seterusnya. Dan memang anak-anak kita itu jarang yang bisa lulus tepat, misalnya di bawah 4 tahun gitu ya. Karena ya Bapak berteman, beraktivitas, apalagi yang aktif di demo-demo gitu kan, biasanya akan jadi lama itu sekolahnya. Nah, persoalannya memang perusahaan itu kan tidak mau juga mengeluarkan banyak uang untuk training. Kalau dia sudah bisa dapat yang punya pengalaman, menguntungkan mereka. Dalam situasi sulit seperti sekarang, mereka harus berhitung nih, harus tidak mengeluarkan dana tambahan untuk mengajari dulu. Itu sih yang ini. Sebelum lagi tadi mismatch dan sebagainya, itu muncul di pelaksanaannya. Bahkan kalau yang di ASN pun yang keterima, kan banyak mundur tuh, 1.000 orang tuh berapa? Karena tadi rankingnya di bawah, dia daftar di Menteri Keuangan, dapatnya di Kementerian Sosial, aku mundur dan seterusnya. Itu juga hal-hal yang berpengaruh yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Artinya kalau misalnya dilihat sekarang itu yang tamat, yang nggak dapat kerja, nggak melulu kalau dulu kan bilangnya semakin top universitasnya semakin cepat dapat kerja. Kalau sekarang justru nggak begitu loh Pak. Yang mereka lulusan top university juga berakhir jadi pengangguran. Ya, sekarang yang utama ada ordal. Orang dalam. Ya, karena begini, kalau misalnya saya duduk di sebuah perusahaan, saya cari juga yang alumni dengan kita. Paling enggak dia udah tahu, oh ini segala macam bisa dibina dan sebagainya. Jadi memang itu menjadi persoalan di usia. Misalnya sekarang BUMN usia pensiun berapa? 58 kalau saya tidak salah, itu masih muda banget. Ya kan, kalau pegawai negeri 60 kalau dia eselon 1 atau 2. Lebih bisa tambah majelis staf ahli, teknikal ahli atau apa gitu, tambah 5 tahun lagi selesai. 65 itu masih gesit. Saya pun di atas 65 juga. Ya kan? Masih gesit gitu ya. Masih gesit, itu maksud saya perlu yang agak holistik membahasnya. Tidak bisa hanya satu ini penyebabnya apa, dan anak-anak ini kan korban teknologi. Begitu banyaknya teknologi akan mengurangi kesempatan kerja. Oke, baik. Mas Ima, tadi kan disampaikan bahwa ini ada pembatasan usia yang membuat semakin banyak juga pencari kerja akhirnya tidak terserap. Harusnya pemerintah bisa dong untuk membuat kebijakan di mana perusahaan harus menerima para pekerja yang aktif, produktif. Nanti dijawab Mas Ima, jangan kemana-mana saudara. Bisnis Talk masih akan segera kembali.